Setelah menerima usulan untuk mengevaluasi dan mereformasi kepolisian, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mencopot Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seperti apa perkembangan terkini terkait kabar ini? Kabar akan dicopotnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo muncul tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 11 September 2025 malam. Dalam pertemuan selama 3 jam itu, GNB mendorong Presiden untuk mereformasi kepolisian. Hal ini tak lepas dari pendekatan aparat kepolisian dalam menangani pengunjuk rasa. Sehari berselang beredar kabar, Presiden Prabowo telah mengirimkan surat Presiden terkait pergantian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kepada DPR RI. Terkait hal ini, dalam keterangannya Jumat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surpres yang dimaksud. Diketahui isu mengenai pencopotan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri telah mencuat usai tragedi meninggalnya pengemudi ojek daring Afan Kurniawan. Pada 30 Agustus 2025, Kapolri juga telah buka suara soal desakan agar ia mundur dari jabatan tertinggi Polri. Seperti itu. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, apa saja siap. Ya. Sejumlah kalangan merespon kabar akan dicopotnya Kapolri oleh Presiden. Namun penggantian Kapolri ini tidak cukup jika benar-benar ingin mereformasi kepolisian. Lantas, apa saja yang harus dilakukan oleh Presiden untuk menunjukkan keseriusan mereformasi Polri? Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, saat diwawancari Kompas TV pada Jumat mendukung rencana reformasi kepolisian. Namun menurut Bambang, Presiden harus berani membentuk tim reformasi yang melibatkan elemen masyarakat independen, bukan akademisi titipan atau perwakilan kepentingan politik, dan bukan pula dimotori oleh internal kepolisian karena bisa memunculkan resistensi dari kelompok pro status quo di Polri. Lebih lanjut, menurutnya reformasi diharapkan menyasar perbaikan sistem dan struktur di internal Polri. Perbaikan ini penting karena siapapun pimpinannya, jika sistem dan strukturnya masih sama, kondisi Polri tidak akan berubah. Ada perubahan struktur yang mendasar, problem di kepolisian terkait reformasi yang diharapkan masyarakat ini tidak akan pernah tercapai dan masalahnya akan terulang terus-menerus kalau tidak pucuk pimpinan dari kepolisian itu memiliki visi negarawan, bisa berkolaborasi dengan presiden yang memiliki visi negarawan. Polri ini hanya sekedar menjadi alat kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yang sudah diberikan negara sesuai dengan amanat reformasi 98, seperti itu. Mereformasi Polri juga harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Polri. Sebab sudah 23 tahun Undang-Undang Polri berlaku, tapi tujuan membangun organisasi Polri yang profesional, independen, dan akuntabel sesuai harapan rakyat ternyata tidak terwujud. Bambang juga menyoroti penempatan Polri langsung di bawah Presiden, yang ternyata berpotensi besar menjadi alat politik kekuasaan Presiden. Hal ini justru tak jauh berbeda dengan Polri di era Orde Baru yang berada dalam satu naungan bersama TNI dalam Angkatan Bersenjata RI di bawah Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI. Terlepas dari benar atau tidaknya isu pencopotan Kapolri, yang jelas reformasi kepolisian bukan hanya soal mengganti pucuk pimpinan. Dibutuhkan keberanian Presiden untuk melibatkan tim independen dan merevisi sistem. Kalau menurut sahabat Kompas, apa langkah yang harus dilakukan Presiden jika benar-benar serius ingin mereformasi Polri?